Sira Gajah Mada pepatih Amungkubumi, tan ayun amuk ti palapa. Sira Gajah Mada, lamun huwus kalah Nusantara, ingsun amuk ti palapa. Lamun kalah ring gurun, ring serang, Tanjung Pura, ring Haru, ring Pahang, Dompu, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, Samana, ingsun amuk ti palapa. Beliau Gajah Mada sebagai patih Amangkubumi tidak ingin melepaskan puasa. Sejarah nama Indonesia berasal dari berbagai rangkaian sejarah yang puncaknya terjadi di pertengahan abad ke-19. Catatan masa lalu menyebutkan kepulauan di antara Indochina dan Australia dengan aneka nama. Sementara kronik-kronik bangsa Tionghoa menyebut kawasan ini sebagai Nanhai atau Kepulauan Laut Selatan. Berbagai catatan kuno bangsa India menamai kepulauan ini Dwi Pantara atau Kepulauan Tanah Seberang. Nama yang diturunkan dari kata dalam bahasa Sanskerta, Dwipa artinya pulau dan antara artinya luar atau seberang. Bangsa Arab menyebut wilayah kepulauan ini sebagai Jazair al-Jawi atau Kepulauan Jawa. Nama Latin untuk kemenyan, benzoe, berasal dari nama bahasa Arab, Yuban Jawi atau kemenyan Jawa, karena para pedagang Arab memperoleh kemenyan dari batang pohon Styrax sumatrana yang dahulu hanya tumbuh di Sumatera. Sampai hari ini, jemaah haji kita masih sering dipanggil orang Jawa oleh orang Arab, termasuk untuk orang Indonesia dari luar Jawa sekalipun. Bangsa-bangsa Eropa yang pertama kali datang beranggapan bahwa Asia hanya terdiri dari orang Arab, Persia, India, dan Tiongkok. Bagi mereka, daerah yang terbentang luas antara Persia dan Tiongkok semuanya adalah Hindia. Jazirah Asia Selatan mereka sebut Hindia Muka, dan daratan Asia Tenggara dinamai Hindia Belakang. Sementara kepulauan ini memperoleh nama Kepulauan Hindia, Indian Archipelago, atau Hindia Timur, East Indies, atau Indies Orientalis. Nama lain yang kelak juga dipakai adalah Kepulauan Melayu, Malay Archipelago, atau Archipel Malais. Unit politik yang berada di bawah jajahan Belanda memiliki nama resmi, yaitu Netherlands Indie atau Hindia Belanda.
expertise of various writers into this pioneering scholarly journal. What you have here in front of you today is the Journal of Indian Archipelago and Eastern Asia. It consists of articles of various interests and topics, including history, ethnography, and natural sciences. It is published by James Richardson Logan between the years 1847 and 1863 while he was residing in Singapore and Penang. The intention was to create a platform where works about Southeast Asia could be featured. And it is very instrumental in encouraging early scholarship and scientific research in Malaya. The main contributors of the journals are the colony's notable Europeans who shared their first-hand observation of living in the region. They include priests, lawyers, doctors, soldiers, planters, and merchants. Berbanggalah seluruh advokat di Indonesia karena orang pertama yang menggunakan nama Indonesia adalah seorang advokat terkenal bernama James Richardson Logan, warga asal Skotlandia yang datang di Penang, Melayu pada saat itu dan memberikan bantuan hukum secara gratis bagi seluruh warga masyarakat Melayu pada saat itu. Beliau menulis sebuah jurnal pada tahun 1850 tentang penduduk Melayu dan tentang pulau-pulau yang ada di Melayu dengan memakai nama Indonesia. Dan orang Indonesia pertama yang memakai nama Indonesia adalah tokoh pendidikan Ki Hajar Dewantoro dengan mendirikan Indice Pers Bureau pada tahun 1913. Maka pemerintah dan kita semua wajib memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada dua orang tokoh yang memberi nama Indonesia yang kita kenal sampai saat ini. Salam dari Rumah Pancasila dan Klinik Hukum di Kota. De Nederlanders hebben altijd gezegd, ja, dat duo Sukarno-Hatta, daar willen we niks mee te maken hebben, want dat zijn Japanse collaborateurs. Hoe zat het precies? Ja, toen Japan Indonesia aanviel, zat ik in Bananera. Dat is 6 jaar. In Bananera heb ik 6 jaar gezeten als behandeling. Nou, toen kwam telegram uit Jakarta dat hij overgebracht moest worden naar Sukabumi. Dus bijna een soort verplaatst van Bananera naar Sukabumi. En zo bleef ik Sukabumi wachten. Toen op 21 maart kwam daar een zeker kolonel Ogura heette. Japaner. Ging naar de kabupaten, logeerde natuurlijk bij de regent en vroeg mij te spreken. Toen de regent schreef mij een brief dat de kolonel Ogura mij graag wou spreken. En toen ik hem die middag, dat was een zaterdag, die middag wou komen. Nou, ik kwam naar hem toe tegen 5 uur, volgens afspraak. Dan heeft hij gezegd, ja, ik ben gestuurd door de militair bestuur om u te brengen naar Jakarta voor een conferentie. En wat werd u toen gevraagd? Toen gevraagd eerst over mijn ervaringen, over of wij in Nederlandse en Japanse dienst willen werken. Of u ambtenaar wilde worden? Ambtenaar wil ik wil geen ambtenaar worden. Ik wil alleen ambtenaar worden als Indonesië vrijkomt. Maar toen heb ik gevraagd, ja, wat wil Japan hier doen? Wil Japan hier Indonesië koloniseren of niet? Nee,
Indonesië, we willen niet Indonesia koloniseren, maar wel Indonesië vrijmaken. Dat geeft een eer van soldaten. Dus hij belooft u dat min of meer als, ja, hij belooft soldaat? Ja. Dus ik kan dat vasthouden. Dus goed, zal ik piekeren zeggen. Maar ambtenaar wil ik worden. Maar laat even gezegd, ja, wilt u maar een adviseur van de Japanse regering? Nou, dat wil ik aannemen. Op één voorraad. Dat mijn kantoor geen enkele Japaner zit. Dat ik dan de chef ben van dat kantoor. Dus het moet geen baas zijn, geen Japanse baas of geen Japanse onderdaan. Ambtenaar. Dus ik ben chef van mijn kantoor. Dus als ambtenaar, als adviseur heb ik dat nodig. Ik moet u vrij advies geven. Pada hari mulia Tenshosetsu yang baru lalu, maka rakyat Indonesia yang berdiam di daerah pemerintahan Kaigun mendapat kebahagiaan yang amat besar. Pada hari itu diperkenankanlah berkibar bendera kebangsaan kita sang merah putih, dinyanyikan lagu Indonesia Raya, serta ditambah kesempatan bagi penduduk di sana untuk ikut campur mengambil bagian di dalam pemerintahan negeri. Dengan bantuan Mensefu serta Jawa Gunsekanbu, maka saya dari tanggal 26 April sampai tanggal 2 Mei yang baru lalu berada di Sulawesi untuk memberi bantuan kepada usaha peperangan dan persiapan Indonesia merdeka. Rakyat Indonesia di daerah Kaigun telah insaf seinsaf-insafnya bahwa dua usaha ini tidak dapat dipisahkan satu dari yang lain. Perang yaitu merdeka, merdeka yaitu perang. Juga di sana saya gemblengkan di dalam hati sanubari rakyat bahwa kewajiban kita bukan hanya mencapai Indonesia merdeka selekas mungkin, tetapi memiliki Indonesia merdeka itu buat selama-lamanya. Syarat mutlak untuk memiliki Indonesia merdeka buat selama-lamanya ialah lenyapnya, hancur leburnya imperialisme Inggris, Amerika, Belanda dari benua Asia. Karena itu, marilah kita berjuang mati-matian untuk menyusun negara Indonesia yang merdeka, serta dengan perjuangan mati-matian menghancur leburkan pihak sekutu. Dan marilah kita, seluruh rakyat Indonesia di segenap kepulauan Indonesia, marilah kita bersatu. Indonesia merdeka adalah Indonesia bersatu. Karena bersatu, Indonesia menjadi kuat. Karena kuat, Indonesia menjadi merdeka. Karena merdeka, Indonesia masuk menjadi anggota yang sejati dalam kekeluargaan Asia Timur Raya. Sehidup semati dengan Dainipon sebelum Indonesia merdeka, tetap sehidup semati dengan Dainipon sesudah Indonesia merdeka. Keinsafan ini menyala-nyala benar di dalam dadanya pemuda-pemuda di Makassar. Ratusan dari mereka menjadi prajurit-prajurit Kaigun Heiho. Bahkan ratusan pula masuk di dalam Teisentai, yaitu barisan berani mati. Semboyan yang disusun oleh sidang Juo Sangin yang ketujuh, yaitu semboyan merdeka atau mati, telah berkobar-kobar pula di dalam jiwa pemuda-pemuda itu. Mereka pun bersumpah, lebih baik hancur lebur binasa lenyap dari muka bumi daripada dijajah kembali. Melihat semangat yang demikian itu, keinsafan saya kepada keteguhan Indonesia merdeka menjadilah kuat sekuat-kuatnya. Bangsa yang pemuda-pemudanya bersumpah merdeka atau mati pasti akan mengalami hari kemudian yang hilang gemilang.
Tanggal 17 Agustus adalah hari yang meriah bagi Indonesia. Tepat pada tanggal tersebut 74 tahun yang lalu, Indonesia diproklamasikan sebagai bangsa merdeka. Tentunya Indonesia tidak serta-merta lepas dari berbagai tantangan yang mendatang. Agresi militer, perang dingin, kemiskinan, hingga separatisme. Namun, di tengah dera ombak masalah, bangsa ini masih tegak hingga sekarang. Hal ini hanya dimungkinkan karena dasar negara yang kuat, konsisten, dan diterima oleh masyarakatnya, yaitu Pancasila. Saudara, inilah pohon-pohon di depan rumah Naufal Razik, persis di depan rumahnya. Dan pohon, kabel menghasilkan listrik. Iya. Ini sampai kapanpun selama pohon ini hidup Dia bisa menghasilkan listrik. Serius? Ya. Mana nih kabelnya ini? Bisa nyala? Bisa. Bisa untuk menyalakan lampu? Bisa. Oh, coba. Wah. Ini saudara. Karena Ya. Nyala kok ini. Coba saya cabut ya supaya bisa membedakan ya. Tuh, mati. Nyala, luar biasa. Jadi ini menghasilkan listrik nggak bahaya ya? nggak bahaya. Harus lemah ya? Harus dising. Nggak kesetrum kan saya pegang nih? Ada berapa pohon untuk menghasilkan listrik bisa menyalakan lampu itu? 4 batang dengan 4 lubang. 4 batang dengan 4 lubang. 4 lubang. Iya. Ini setiap lubangnya dia menghasilkan listrik? Ya, menghasilkan listrik minimal 1 volt. Minimal 1 volt, 1 lubang? 1 lubang. Kenapa kemudian ini bisa menghasilkan listrik? Karena ketika bersentuhan dengan tembaga dengan logam, itu tembaga dengan logam itu fungsinya untuk mengubah asam menjadi listrik. Dengan cara logam itu maksudnya seng? Seng. Oke. Seng. Tembaga dengan seng itu Ya, menghasilkan listrik? Oke. Jadi yang kita ambil nih getah dalam pohon ini. Oke. Kita dalam pohon ini mengandung asam, dan asam itu kita jadikan listrik. Dengan cara menggunakan tembaga dengan logam. Oh, jadi getah pohon ini, pohon kedondong pagar ini, saudara, ini mengandung asam, dan asam itu ketika dipertemukan dengan tembaga dan seng, itu akan bisa mengalirkan listrik. Iya. Dengan 2 kutub yang berbeda. Iya. Gimana cara buatnya? Boleh nggak saya? Tutup dengan kain. Oke, tunggu sebentar. Itu kain di dalam tadi yang warna putih, fungsinya untuk apa? Untuk selain untuk pembatas antara positif dan negatif, fungsinya untuk menyerap asam. Oh, menyerap asam. Jadi getah-getahnya diserap di kain-kain itu. Ya. Oke, sehingga semakin asam maka semakin banyak listrik yang bisa dihasilkan. Ya. Oke. Oke. Nah, kain ini fungsinya apa? Untuk mencegah masuknya serangga dan mencegah masuknya. Oh, ini hanya sekat saja ya? Iya. Oke. Nah, seng ini? Begitu juga untuk penambahan yang Supaya lebih kuat. Lebih kuat. Oke.